Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul iman, para hadirin, para rawuh ingkang dipunmulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Semoga hadirnya kita ke tempat ini seperti yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah, yaitu hari kiamat. Ketika manusia kepanasan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, digiring menuju padang mahsyar. Matahari didekatkan, manusia kepanasan, ketakutan. Di saat seperti itu ada 7 golongan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang senang di masjid. Siapa yang cari naungan di masjid nanti pada hari kiamat mendapat naungan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Rasulullah juga bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah aswaquha, pasar-pasar. La alhamdulillah, pada petang hari ini kita dikumpulkan Allah di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini menjadi isyarat pertemuan kita di surganya Allah yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa berangkat ke masjid, barang siapa berangkat menuju masjid baik di pagi hari atau di sore hari, maka Allah sediakan untuknya tempat tinggalnya di surga setiap pagi hari dan sore hari. Makanya alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah bisa bertemu di masjid. Maju aja Mas, sini kosong. Ayo biar enggak ngumpul begitu. Agak maju, agak sini. Ya moga. Nurut Ustaz. Kasihan yang baru datang. Nah, ini kan. Nah, monggo, maju lagi.
Maju lagi. Tayyib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita mengagungkan Rasulullah? Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Ini hari-hari ini banyak orang yang berusaha mengekspresikan cintanya ke Nabi. Maka orang yang mencinta itu harus membuktikan cintanya. Ya, karena semua orang mengaku mencintai Nabi. Kulluna naz'um annana nuhibbu Rasulullah. Setiap di antara kita pasti mengaku cinta Nabi. Semuanya, enggak ada yang enggak. Pokoknya asalkan dia Islam mesti ngaku cinta Nabi. Semua ngaku. Tetapi jangan sampai pengakuan kita ini bertepuk sebelah tangan. Seorang penyair Arab berkata, perhatikan, penyair Arab berkata, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Semuanya ngaku-ngaku. Wa laila la tukirru lahum bidaka, padahal Laila gak kenal siapa mereka. Lah jangan sampai cinta kita ke Nabi itu seperti itu. Ngaku cinta Nabi, tresno kali Nabi, cinta dumateng Kanjeng Nabi, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai. Maka dawuh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau menulis ucapan atau mengucapkan ucapan yang layak ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhabba wa innamas sya'nu an laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu an tuhabba. Kata beliau, yang menjadi pokok permasalahan itu bukan kamu mencintai, tapi pokok masalahnya adalah apakah kamu dicintai. Nek ngaku cinta Nabi mah gak usah ngaku kabeh wong dari ujung Maroko sampai Merauke. Kabeh wong Islam ngaku cinta Nabi. Tapi apakah cintamu itu benar-benar cinta? Makanya dulu orang itu ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, maka Allah turunkan ayat dari langit, surat Ali Imran, menguji bener nggak cintamu itu. Allah Ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Jadi bukti cinta niku napa? Ittiba, mengikuti, manut, madhep napa ingkang sampun didhawuhaken Kanjeng Nabi. Lah kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah maksudnya tauhidnya harus bener, akidahnya harus bener. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kudu ittiba ke Nabi. Maka bagaimana cara kita mencintai Nabi? Ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ini perlu pembuktian. Cinta jenengan kepada Nabi butuh pembuktian. Persahadatan panjenengan kepada Nabi ini butuh pembuktian. Dan pembuktiannya itu 4. Pembuktiannya ada berapa? 4. Bismillah. Apa benar kita ini umatnya Nabi yang temenan sejati, yang akan pikantuk syafaat panjeng Nabi,
pikantuk pertolongan Nabi saged bersua kali Kanjeng Nabi ten surganipun Allah. Perlu pembuktian. Seandainya orang itu cukup mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah langsung diarani umat Nabi, tentu enak. Nanti pada hari kiamat umatnya Nabi itu punya tanda. Dan orang yang tidak mau mengikuti Nabi kehilangan tanda itu. Saya mau tanya, umatnya Nabi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu punya tanda. Tandanya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Kabeh wong sing ngaku umate Nabi nanti di padang mahsyar itu iso ditengeri Nabi. Nabi tahu, oh ini umatku ini. Nah, itu ada tandanya. Tandanya itu apa? Halo? Hah? Wajah yang bercahaya min azaril wudu, karena bekas air wudu. Jadi umatnya Nabi itu nanti pada hari kiamat ada tandanya. Tandanya adalah wajahnya itu bersinar. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa nanti orang-orang yang tidak mengikuti Nabi meskipun ngaku itu akan kehilangan tanda itu. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri, dan pada hari kiamat nanti ada wajah yang hitam kelam. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Siapa yang wajahnya hitam dan siapa yang wajahnya putih? Surat apa itu? Ali Imran berapa? 100 berapa? 8-an kurang lebih ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, hari kiamat, ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam kelam. Yang wajah putih bisa ditengeri Nabi, oh ini umatku, dijak Nabi di padang mahsyar. Tapi ada umat Islam ini yang hilang tandanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, hari kiamat, ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam kelam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, beliau menukil ucapannya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, wajah yang putih berseri-seri adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Wajahnya ahli sunnah, wong sing seneng ikuti sunnah Nabi. Adapun wajah yang hitam legam, kata beliau, wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Wajahnya para pelaku bid'ah dan furqah. Maka dari itu kita ini butuh pembuktian biar di akhirat ketemu dengan Nabi, bersama Nabi di telaganya Nabi, dan akan bersua dengan Rasulullah di akhirat kelak. Harus ada pembuktiannya, dapat syafaat Nabi. Apa pembuktiannya? Tadi saya katakan ada berapa? 4. Wong nek ngaku dadi umate Nabi kudu ngelakoni 4 perkawis, sekawan perkawis. Iki sampean iki bisa ngomong Jawa napa mboten, Dok? Mboten. Saged nggih? Kita ini belum dikatakan umat Nabi kalau enggak melakukan 4 hal. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nah, ini. Jadi para salaf dulu itu dalam mengekspresikan cintanya ke Nabi dengan 4 hal ini. Ojo ngaku tresno karo Nabi nek awakmu durung iso nglakoni petang perkara iki. Jangan ngaku cinta ke Nabi kalau belum melakukan 4 hal ini. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Jadi Nabi kalau mengabarkan nanti hari kiamat manusia akan dikumpulkan, wajib iman. Nanti ada azab kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan kubur. Sami'na wa ata'na, nggih ya Rasulullah, saya percaya, saya iman ya Rasulullah. Nanti ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada syafaat.
Nggih ya Rasulullah, saya percaya, sami'na wa ata'na. Tapi nek ana wong dhewek yo gak ero nanti ku ana atap kubur buka ya wallahu a'lam wong durung mati kok. Minggir awakmu durung dadi umat Nabi. Karena engkau belum membenarkan beritanya. Kalau Nabi sudah mengabarkan wajib diimani, sami'na wa ata'na. Dulu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan di malam hari nabinya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan kemana? Sidratul Muntaha. Itu cuma satu malam. Padahal wong Arab biyen kalau dagang dari Mekah sampai ke negeri Syam, Palestina, Al-Aqsa itu membutuhkan berhari-hari, mungkin bahkan bulan, saking suwene. Nah terus Nabi Muhammad ini diisra mi'rajkan cuma semalam tok. Maka pagi-pagi Rasulullah mengabarkan berita ini ke masyarakat Quraisy. Mereka mendustakan, mereka nggak percaya, dan mereka menganggap bahwa ini berita yang semakin menunjukkan kebohongannya siapa? Rasul. Mereka datang kepada Abu Bakar dengan harapan supaya Abu Bakar nggak percaya sama Nabi, dan mereka berkata, Abu Bakar nih dulurmu tambah gendeng, tambah gila, tambah gak masuk akal, nyeleneh. Bagaimana dia ngaku Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis cuma semalam saja? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wallahi la usaddiquhu, demi Allah aku percaya dengan omongannya Muhammad. Fima huwa ab'adu mindu, bahkan lebih dari itu aku percaya. Nah, itulah nomor satu. Kalau ingin cinta Nabi, yang pertama harus percaya beritanya Nabi, nggak boleh nolak. Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Kalau ada lalat mencelok di minumanmu, kata Nabi, falyaghmishu, celupkan sekalian lalat itu. Summa liyatrahu, kemudian lempar tuh. Yang dilempar minumannya apa lalatnya? Dalam lalat, ojo minumane, lalate buangen. Kata Nabi, monggo diminum ndak apa-apa. Diunjuk betul nopo? Steril, bersih, tidak ada masalah. Kata Nabi, karena lalat itu punya dua sayap, sayap yang satu mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Ketika kau celupkan berarti sudah netral, boleh kamu minum. Boleh itu berarti nggak harus, tapi boleh diminum, nggak ada masalah, nggak berpenyakitan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau ada orang mengatakan, ini hadis gak masuk akal, ini hadis jorok, ini hadis gak cocok, ente durung dadi umat Nabi, soalnya ente nolak hadis Nabi. Jadi sapa wong ini pengen ngaku cinta Nabi, dadi umat Nabi nomor siji, kudu percaya ucapannya Nabi. Harus percaya dengan apa yang sudah dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh nolak ya apa yang sudah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niku nomor pertama. Nek ngaku cinta Nabi, kudu percaya ucapane Nabi. Nomor pinten sakniki? Nomor 2, cara mengagungkan Nabi, cara mencintai Nabi yang nomor 2 adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya Nabi. Ini adalah ekspresi cinta. Rasulullah SAW menyuruh panjenengan sholat jamaah, maka monggo sholat jamaah. Sholat jamaah panjenengan niku adalah ekspresi cinta yang sesungguhnya ke Nabi. Nabi memerintahkan kaum laki-laki kudu nang masjid. Nek sampeyan ngaku umat Nabi, monggo sholat nang masjid.
Itu perintah Nabi. Karena nomor 2, bukti cinta Nabi adalah menjalankan perintahnya Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Rasulullah laki-laki buta. Laki-laki buta nggak bisa lihat. Faqala ya Rasulullah laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan gak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Faraqisli kula nedhi rukhsa keringanan. Bayang ono wong iso lihat, ono sing nuntun masjid. Terus minta rukhsa, ya Rasulullah saya minta keringanan karena nggak ada yang, saya ini buta dan nggak ada yang nuntun ke masjid. Saya minta rukhsah keringanan, diizinkan sholat di rumah. Farakhasa lahu Rasulullah, dikasih keringanan, nggih mboten napa-napa panjenengan sholat ten griya. Wong pancen sampean nggak solihat, wis mboten napa-napa sholat ten griya mawon. Falamma walla, ketika orang ini mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar Pak, hal tasma'un nida abis sholat, apakah panjenengan masih bisa dengarkan suara azan? Kata orang buta tersebut, "Na'am, nggih ya Rasulullah, meskipun kula niki boten saged mirsani tapi kula tasih saged mirengaken suara azan." Kata Nabi, "Fa'ajib." Yuk kalau gitu penuhi panggilan azan ini. Datang orang masjid. Para ulama menyimpulkan permohonan orang ini minta keringanan ke Nabi untuk sholat di rumah itu dalil bahwa sholatnya wong lanang ndok masjid. Sholatnya laki-laki itu di masjid, wajib di masjid laki-laki sholatnya. Mana dalilnya? Itu tadi, karena orang ini minta keringanan untuk diizinkan sholat di rumah. Kalau sekiranya sholat itu di rumah dibolehkan, ngapain dia minta keringanan? Halo, bisa dipahami kira-kira? Nek asline iku salat do omah wis pancene oleh dibolehkan, lapo njaluk keringanan. Paham maksud kula? Berarti minta keringanan itu maksudnya adalah sebelumnya memang wong lanang kudu salat di masjid. Karena itu perintah Nabi, nek sampean ngaku cinta Nabi ya harus menjalankan perintah Nabi. Ngaku cinta Nabi, wong wedok dikon jilbaban, wajib jilbaban. Iku cinta Nabi jenenge. Rasulullah menyuruh menutup aurat, tutup auratmu. Itulah cinta. Umar bin Khattab itu di depan Hajar Aswad. Sebenarnya Umar bin Khattab itu Pak anti dengan kultus-kultus itu, paling anti. Umar bin Khattab itu Pak, dengarkan baik-baik ya. Waktu zamannya Rasulullah, maka yang sering diutus jadi komandan perang Khalid bin Walid. Betul toh? Rasulullah wafat, zamannya Abu Bakar, sama jenderal perangnya Khalid bin Walid. Perang melawan nabi palsu Khalid bin Walid. Perang Muqaddimah dengan Persia Khalid bin Walid. Perang melawan Romawi Khalid bin Walid. Nah, Umar ini melihat ini pasukan kalau dipimpin Khalid sering kali menang atau selalu menang. Nah, Umar ini khawatir nih, ini bahaya. Nanti pasukan Islam akan mengkultuskan Khalid dan bertawakal kepada Khalid bukan kepada Allah. Wis Khalid elo wis menang wis. Perang, sapa sing dadi pemimpin Khalid? Wis menang wis. Ha, Umar gak seneng ngono iki. Maka Umar datang ke Abu Bakar, "Wahai khalifah, tolong. Ini Khalid dipecat, diganti. Karena saya melihat ada kecepatan dalam pedang." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, kau menyuruhku ya memberhentikan Khalid. Bagaimana mungkin engkau memerintahkan kepadaku untuk menyarungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasul? Dan aku nggak mau." Kemudian Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar pertama kali yang dilakukan adalah memecat Khalid bin Walid, memberhentikan dan diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Umar tuh nggak mau kultus-kultus individu, nggak mau. Perhatikan saya, Umar itu dulu di zaman beliau ada pohon Pak. Pohon ini dingalap berkahi, dikeramat-keramat no, dianggap keramat. Dan itu bukan pohon sembarangan, pohon yang ada ceritanya di Al-Quran.
Dalam Al-Quran dikatakan idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Ingatlah ketika mereka, wahai Muhammad, 1.400 orang membaiatmu di bawah pohon. Jadi ono pohon biyen Pak, zaman Nabi ono pohon gede. Waktu baiat Ridwan itu Nabi sumpah setia dengan sahabat, jumlahnya 1.400 membaiat Nabi. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, di zamannya khalifah siapa? Umar. Orang masuk Islam di mana-mana baca Quran. Ketika baca Al-Quran, ada kata-kata idh yubayyi'unaka tahtas syajarah, dan ingatlah ketika mereka sahabat-sahabat Nabi membaiat Rasulullah di bawah pohon. Otomatis kan mikir, pohon ini pohon sing endi? Pohon yang mana ini? Dicari sama orang-orang, ketemu Pak itu pohon ada di Hudaybiyah. Maka mereka datang ke pohon itu ngalap berkah. Ngerti ngalap berkah panjenengan? Nganggep rahmat berkah iki biyen pohon sing dulu Nabi ada di bawahnya dengan para sahabat baiat di tempat itu. Ini bukan pohon sembarangan. Pohon disebutkan dalam Al-Qur'an idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Ya ini pohon nih, keramat ini berarti. Ya gitu. Di ngalap berkahi, dianggap keramat. Umar denger ini. Maka Umar memerintahkan ini pohon diratakan dengan tanah dan gak boleh tumbuh lagi. Saking gak geleme Umar dengan kultus-kultus. Paham sampai sini? Apa hubungannya Ustaz dengan menjalankan perintah Nabi? Dengarkan. Umar bin Khattab itu di depan Hajar Aswad. Saya kan tadi katakan Umar ini anti kultus, betul? Pokoknya gak mau benda-benda dikeramatkan, gak gelem Umar ini. Paling anti pokoknya. Maka ketika Umar bin Khattab ada di depan Hajar Aswad, dia berkata seperti ini. Wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Falaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu cuma batu. La tanfa' wa la tadur, tidak memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Wallahi kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, gak bakalan aku nyium kamu. Tapi karena Rasulullah nyium kamu, ya sudah, sami'na wa ata'na, kamu tak cium. Itulah bakti kepada Rasul, ittiba kepada Rasul. Jadi kalau ngaku cinta Nabi, nomor 1 percayailah ucapannya, imani beritanya. Nomor 2 apa tadi? Halo, taatilah perintahnya. Taatilah perintahnya. Nabi kalau sudah memerintahkan, imani, laksanakan, jangan ditolak. Ngaku cinta Nabi tapi gak pakai jilbab. Cinta Nabi dari mana? Karena ekspresi cinta yang nomor 2 adalah menjalankan perintahnya Nabi. Nah ini penting banget. Dulu para sahabat itu sangat mengagungkan perkaranya Nabi, tidak gelem ngowa-ngowai apa sing ditetapkan Nabi. Dulu Umar bin Khattab, perhatikan saya. Umar bin Khattab itu Pak, waktu jalan ke masjid, terus tiba-tiba ada air dari talang netes. Dari talang teman ya? Talang air itu loh. Netes kena bajunya dan ini talang ganggu orang jalan. Kebetulan itu talang miliknya siapa? Halo, belum pernah dengar cerita ini? Belum ya? Nah sudah tak cerita nih kisah Umar bin Khattab dengan sebuah talang. Nah ini ceritanya itu. Umar ini berangkat ke masjid, tiba-tiba ada talang Pak, netes air kena Umar waktu mau sholat Jumat. Nah, Umar ini kan modelnya orang yang nggak bisa basa-basi, nggak bisa menolilir hal-hal yang dianggap kurang baik. Bisa dipahami ya? Musuh Umar ini talang, ganggu, ambil, buang sama Umar, ganggu jalan. Itu padahal talangnya Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Waktu Abbas pulang ke rumahnya, heran loh, talangku kok hilang. Sopo sing njupuk iki? Dikasih tahu orang talangnya panjenengan dijebol sama khalifah. Didatangi tuh Umar bin Khattab sama khalifah Abbas.
Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, bagaimana kau berani mencopot talang itu, padahal dulu talang itu yang meletakkannya adalah Rasulullah. Takut Umar, bener tadi Rasulullah yang letakkan. Umar sendiri yang nyari talang yang dibuang tadi. Setelah itu Umar berkata kepada Abbas, wahai Abbas, tidak boleh kamu mencari tangga kecuali pundakmu. Jadi khalifah jongkok diiteki karo sapa? Kok diiteki? Iya. Dijadikan tangga sama Abbas. Saking patuhnya. Tidak mau. Karena para sahabat dulu itu gak berani untuk mengubah apa yang sudah diatur oleh Nabi. Itulah para sahabat. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inilah bukti cinta, tidak mau mengubah-ubah aturan Nabi. Padahal itu urusan dunia, apalagi urusan apa? Urusan agama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menjelang wafat, itu Rasulullah menyiapkan pasukan melawan Romawi. Romawi loh ya, bukan kafir Quraisy lagi ini, Romawi. Negara adidaya pada zamannya yang bisa ngalahkan Romawi cuma siapa? Persia. Kadang Persia menang, kadang Romawi menang. Kan ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal ard. Gonta-ganti, kadang Persia menang, kadang Romawi menang. Ini imperium sama-sama gede nih. Tapi Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah mengirim pasukan untuk pergi ke Romawi sana. Dipimpin seorang sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid. Ya, Usama itu waktu itu masih bocah, masih remaja, sudah balik, tapi masih remaja. Maka sebagian sahabat, ya Rasul ini nggak salah, nggak mau arek cilik, minim pengalaman. Padahal di belakangnya ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada pendekar-pendekarnya sahabat. Lah ini masa yang mimpin Usama masih bocah. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, barang siapa mencela kepemimpinan Usama, berarti dulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Siapa namanya? Zaid bin Harisah, waktu perang Mu'tah. Lah, kebetulan Rasul itu belum berangkat, Rasulullah wafat. Atau belum sampai Romawi, Rasulullah wafat. Diganti siapa? Halo? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar wafat, itu banyak prahara menimpa kaum muslimin. Ada 3 prahara. Pertama, muncul gerakan Nabi palsu. Rasulullah wafat, muncul gerakan Nabi palsu. Itu enggak hanya satu. Ada Al-Ansi di Yaman, ada Musailama Al-Kadzab, ada fulan, dan itu Nabi palsu itu jangan ada di benak panjenengan cuma siji. Iya siji, tapi punya pengikutnya ribuan, punya pasukan, siap menghantam kota Madinah. Ya, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muncullah gerakan murtad, nggak mau Islam lagi. Nabi ini wis mati kok, ngapain Islam? Murtad orang-orang, Pak. Yang ketiga, muncul gerakan ingkar zakat, gak mau zakat. Tetapi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukannya Usama yang dulu sebelum Nabi wafat sudah disiapkan. Maka sama Abu Bakar diberangkatkan. Maka Abu Bakar didatangi Umar bin Khattab, wahai khalifah, tolong dipikir-pikir lagi. Bagaimana mungkin kita ini menyiapkan pasukan ke negeri yang jauh, Romawi, padahal di kota Madinah sendiri modal kita ini terancam. Ini banyak orang murtad, banyak nabi palsu yang punya pasukan, muncul gerakan ingkar zakat. Bagaimana panjenengan menyiapkan pasukan pergi ke tempat jauh, padahal di Madinah sendiri kita ini terancam? Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini pikirannya Umar logis enggak? Secara hitung-hitungan militer bener nggak? Yo bener loh. Ngapain cari untung yang jauh kalau modalmu terancam? Secara hitung-hitungan matematika militer bener ini jawabannya Umar ini. Tetapi Abu Bakar itu orang yang meletakkan kecerdasannya di bawah perintahnya Nabi. Tidak mau Abu Bakar. Apa Abu Bakar mengatakan, wallahi wahai Umar, wallahi aku tidak akan pernah mengurai tali yang sudah diikat Rasulullah.
Aku tidak akan pernah mengambil bendera yang sudah ditancapkan oleh Rasul. Wallahi, seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian di kaki-kaki istri-istrinya Nabi, wallahi tidak akan pernah saya urungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah. Saking takutnya Abu Bakar itu menyelisih Nabi. Dan apa yang terjadi? Karena itibaknya Abu Bakar itu, Usama bin Zaid diberi kemenangan oleh Allah. Bayang no, Romawi loh Pak. Ketika Usama ini menang, maka membuat ciut yang di kota Madinah ini, yang mau macam-macam tadi. Buru-buru yang ceketer-ceketer ini, wong ini yang Romawi kalah kok melawan yang kecil-kecil, gak berani, sing asli murtad gak jadi murtad. Paham saya? Ya. Setelah itu baru pasukan Khalid Muwalid menyerang Nabi palsu, dipateni semuanya, dieksekusi. Al-Ansi, Musailam Al-Kadzdzab, bunuh semuanya. Kemudian orang-orang gak mau bayar zakat. Abu Bakar menyiapkan pasukan mau menyerang orang yang gak mau bayar zakat. Di lobi sama Umar belum jadi khalifah, penasihat. Wahai khalifah Abu Bakar, bagaimana mungkin kita ini memerangi orang yang mereka itu sholat, mereka itu syahadat, mereka itu haji, mereka itu puasa. Zakat enggak ya? Keliru tadi. Sholat iya, puasa iya, syahadat iya, haji iya. Basi jidok. Mereka ini enggak mau bayar apa? Zakat. Masa kita perang? Apa kata Abu Bakar? Wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, seandainya mereka memberikan tali unta-unta mereka kepada Nabi untuk dibayarkan zakatnya, kemudian di zamanku enggak mau bayar zakat, wallahi akan saya tumpas mereka. Sing bener sapa? Umar apa Abu Bakar? Yang bener yang mana? Halo? Ini panjenengan bersama saya napa mboten? Abu Bakar, coba sampean bayang no, seandainya pada waktu itu Abu Bakar lembek terus ngomong, iya ya Umar, betul awakmu Umar. Iki mosok mereka cuma gak zakat tok aja kita perangi. Seandainya lembek, kalau zakat sudah hilang di zamannya Abu Bakar, kira-kira sholat sampai lebani suku nombot. Paham gak maksud saya? Paham gak maksud saya? Kalau sholat, apa tadi? Zakat di zamannya siapa? Abu Bakar, orang pertama pengganti Nabi. Sudah hilang zakat, nanti zamannya Umar hilang puasa, nanti zamannya Utsman hilang. Yoga sampai lebani suko Islam ini. Itu Islam itu gak boleh dikurangi, gak boleh ditambahi, kudu murni Pak. Makanya di dalam Islam itu ada ayat-ayat ini menjadi pagernya agama. Ini ayat ini gak ada di Taurat, gak ada di Injil. Makanya Injil bisa diacak-acak, agama Nasrani bisa diacak-acak, agama Yahudi diacak-acak. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil gak ada ayat yang akan saya baca ini. Ayat yang akan saya baca ini adalah pagernya Islam. Kalau gak ada ayat ini mungkin sudah punah. Apa? Surat apa itu? Surat apa kira-kira? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ayat ini loh nggak ada di Taurat, nggak ada di Injil. Maka agama-agama yang lain bisa diacak-acak, Islam nggak bisa. Kenapa? Pagere, paku bumi ne agama. Surat Al-Maidah ayat 3. Ketika turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Jeglek, sing jopo gak iso menjeruk, sing jeruk gak iso jopo. Paham gak maksudnya? Ini pager ayat ini. Sing zamane Nabi dudu, ketika di zaman Nabi bukan agama, sampai hari kiamat gak akan jadi agama. Ketika di zaman Nabi sesuatu itu agama, sampai kiamat akan jadi agama. Ini adalah ayat pagernya agama. Kalau nggak ada ayat ini, diacak-acak agama ini. Tapi Allah sudah berjanji sempurna. Kata sempurna nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Maka para sahabat dulu menjaga kemurnian agama Islam. Itu nomor berapa tadi? Kembali ke materi. Nomor 2 gitu. Kembali masih nomor 2 ya. 1
nek sampean cinta sama Nabi, nomor setunggal wajib iman dengan beritanya Nabi. Nomor dua, wajib mengamalkan, melaksanakan apa? Perintahnya Nabi. Itu nek ngaku cinta Nabi. Nomor tiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi ngelarang riba, ya wis mari ojo nglakoni riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat orang yang bertransaksi riba, pihak pertama, pihak kedua, dua yang menjadi saksinya dan yang mencatatnya, yang teken, hum sawa, semuanya kena laknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang riba, monggo kita tinggalkan riba. Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya, ya, ojo disambung. Iku nek ngaku cinta Nabi. Rasulullah melarang wanita nyukur alis, ya cukur, ojo dicukur bu, alis sampean. Saya mau tanya ibu-ibu, ono enggak wong wedok sing nyukur alis? Aku takon ibu-ibu kok. Wonten apa bu? Wonten nggih? Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah la'anallahu annamissa wal mutanammissa. Terlaknat wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya. Nek ngaku umat Nabi sing dilarang tinggalno. Sampai nggih ngoten, misalnya Rasulullah melarang kita pakaian di bawah mata kaki, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki, ya berupa pakaian, tempatnya di neraka. Rasul yang ngomong, hadisnya sahih. Yuk sami'na wa ata'na. Nabi melarang kita berpakaian di bawah mata kaki, yuk dilakoni. Apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Ada seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi ini Pak, membawa cincin terbuat dari emas. Saya mau tanya, orang laki-laki boleh pakai cincin atau mboten? Cincin emas boleh gak? Nek cincin biasa boleh, nek emas gak oleh. Ada seorang laki-laki ya memakai cincin terbuat dari emas. Dilihat Nabi, langsung diambil sama Nabi, dilempar sama Nabi. Dan Nabi mengatakan, ya'mudu ahadukum ila jamratin dan nari. Sebagian di antara kalian ada yang mengambil api dan ditaruh di jarinya. Terus Nabi pergi. Maka sahabat ini pun pulang. Dipanggil sama sahabat yang lain, sebentar, itu loh cincinmu yang emas tadi ambilin, jangan dibuang. Jualan dapat uang, kasih istrimu, jangan dibuang. Apa kata sahabat ini? Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar Rasulullah dari diriku? Wallahi aku tidak akan mengambilnya. Saking taati para sahabat itu. Ya, apa yang dilarang Nabi nggak berani para sahabat itu. Lah kita nggih ngoten, nek ngaku cinta Nabi, apa yang sudah dilarang ya harus kita tinggalkan. Ini adzan dulu ya. Biasanya ngoten nggih. Nggih. Lanjut mawon. Oke, saya ngikut aja. Nah, itu nomor berapa itu? 3. Apa yang dilarang Nabi sampai tinggalkan. Umar bin Khattab itu Pak, ketika ditusuk Abu Lulu'ah al-Majusi, ditusuk berdarah-darah, beliau dibopong, dibawa ke rumahnya. Ketika beliau sudah dalam kondisi berat, hampir wafat, datang seorang pemuda menjenguknya, dan dia berkata, absyir ya Amirul Mukminin, fa innakal khalifah adil. Engkau ini adalah seorang khalifah yang adil. Di zamanmu kaum muslimin mendapatkan keamanan, ya engkau memenuhi bumi dengan keadilan. Kabar gembira bagimu, wahai khalifah Umar. Engkau, Rasulullah mengatakan bahwa kau syahid, Rasulullah mengatakan kau dijamin masuk surga. Absyir, kabar gembira bagimu. Kemudian orang itu pergi, pemuda tadi itu pergi. Umar tergeletak dalam kondisi bersimbah darah. Dalam keadaan payah, dia melihat pemuda tadi keluar sambil pakaiannya sampai ke tanah atau menjulur di bawah mata kaki. Umar dalam kondisi payah ngomong sama keluarganya, tolong panggil lagi pemuda tadi. Tolong panggil pemuda tadi. Ketika pemuda tadi dibawa lagi ke hadapan Umar, maka Umar berkata,
ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbak, angkatlah bajumu, angkatlah pakaianmu, fa innahu anqali thawbika wa atqali rabbika, karena hal itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Karena itu larangannya Nabi. Umar gak menganggap remeh. Nek dipikir-pikir lapo ngangkati mati kok ngurusi celana ning wong, kan gitu kan. Mau wafat kok ngurusi pakaiannya. Karena bagi Umar itu penting. Tidak boleh seorang pemuda ya meremehkan sunnahnya Nabi, aturannya Nabi. Nabi itu kalau ngelarang tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diperintahkan Nabi, nggih sami'na wa ata'na, saya lampahi ya Rasulullah. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Nabi, berhentilah. Jadi kembali ke materi satu, apa tadi? Cara mencintai Nabi nomor setunggal, mempercayai, mengimani, membenarkan beritanya Nabi. Nomor dua, mentaati, menjalankan perintahnya Nabi. Nomor tiga, meninggalkan larangan Nabi. Yang paling sulit nomor 4. Dan yang terakhir nomor 4. Setelah itu tanya jawab, siapkan, dipersiapkan pertanyaannya. Nomor 4 adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh menyembah Allah atau tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Nek awakmu cinta Nabi, ibadahmu kudu elok syariate Nabi. Nek awakmu cinta Nabi, ojo nggawe syariat anyar sing gak ono nduk zamane Nabi. Itu maksudnya. Bisa dimangertosi nggih? Jadi kudu setia dengan syariat Nabi. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beribadah, beramal dalam agama tidak di atas perintahnya Nabi, tertolak. Jadi ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Dan supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi, ada 7 hal penting yang dulu sudah saya sampaikan. Cuman ya saya nggak tahu sampean tulis apa enggak, dan saya nggak tahu sampean masih ingat apa enggak. Masih ingat nggak? Masih ingat? Syaratnya ingat itu kan pernah tahu. Gitu? Saya dulu, seingat saya ya, saya pernah nyampaikan supaya ibadah kita itu cocok sama ibadahnya Nabi, tidak tertolak, diterima oleh Allah, maka perhatikan 7 hal penting. Supaya napa mboten lupa ya. Nek sampeyan eling ya gak terusno eling kok lapo diterusno. Saya jelaskan nggih. Kalau tadi kan saya katakan poin yang nomor 4, kalau cinta Nabi maka ibadahnya harus sesuai dengan tuntunannya Nabi. Ngoten nggih? Nah, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi, kata para ulama, perhatikan 7 hal penting. Saya terangkan dengan singkat. Setelah itu tanya jawab. 7 hal penting ini aturan Nabi nggak boleh diubah-ubah, diubah salah akan terjatuh pada bid'ah. Apa saja 7 hal penting itu? 1, az-zaman, waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, pegang waktu itu, jangan dimodifikasi. Ikuti saja. Nek dimodifikasi tambah salah. Contoh, wukuf itu 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Iku wis pakem zamane Nabi, wis pakem, enggak oleh digugat. Terus ono wong saiki, Ustaz, ini besok kita ini kan wukuf di Arafah tanggal 9. Saya 5 tahun yang lalu itu pernah haji, Ustaz. Pengalaman saya itu padat banyak manusia. Nah saya itu wukufnya nggak bisa khusyuk, Ustaz. Kebanyakan orang. Saya izin, Ustaz, besok itu saya keluar dari jamaah, saya ingin wukuf tanggal 8 saja. Biar sepi, saya khusyuk. Pertanyaannya diterima Allah apa mboten? Lho kok ragu-ragu sampean? Tidak diterima. Kenapa kok diterima? Wektale panjenengan benten kali wekdal ingkang sampun ditetapaken Kanjeng Nabi. Paham nggih? Waktu yang Anda lakukan berbeda dengan waktunya Nabi. Contoh lain masalah waktu. Saya mau tanya, kapan zakat fitrah niku?
Zakat fitrah niku kan penghujung Ramadan, batas akhir saat derenge salat Id gitu. Gitu mboten? Terus ana uang, Pak. Zakat fitrah tapi sekalian unjung wong-wong nang omahe dikai zakat fitrah. Paham enggak usah? Setelah sholat Id, anjang sana, anjang sini, betul toh? Ya, nang omahe setiap wong unjung kasih beras 10 kilo, datang lagi beras 10 kilo. Nek takoni, "Iki zakat fitrah saya." Pertanyaan saya, diterima enggak zakat fitrahnya dia ini? Mboten diterami. Loh, tapi ikhlas kok, meskipun ikhlas. Kenapa? Waktumu berbeda dengan waktu yang diajarkan Nabi. Ya bisa, tapi sodako, bukan zakat apa? Bukan zakat fitrah. Bisa dipangkertosi nggih? Oke. Yang nomor 2, tempat. Nabi kalau sudah menentukan tempat, ya wis iku ojo diganti-ganti. Dimanapun haji cuma di Mekah dan sekitarnya. Kalau orang Syiah punya tempat suci sendiri, namanya apa? Karbala, melakukan ritual ibadah di sana. Pertanyaan saya, sah nggak hajinya mereka? Nggak sah. Kenapa kok nggak sah? Wah, tempatmu nggak sama dengan tempat yang sudah diajarkan oleh Nabi. Bisa dipahami nggih? Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh pergi jauh ke sebuah tempat menganggap tempat itu baik, keramat, barokah, nggak boleh kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga panjenengan bisa ke sana semuanya. Amin. Nah, monggo sampean ke sana niat ibadah, tapi nek sampean niat nang masjid A, masjid B, menganggap itu masjid yang beda, enggak boleh, Pak. Adapun sampean sholat di masjid manapun enggak apa-apa. Tapi meyakini ini masjid keramat, sing liyane enggak, iki keramat. Nah, ngomong keramat ku butuh dalil. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami? Contoh tempat, masalah tempat. Ada orang tawaf selain di tawaf ada orang yang tawaf selain di Ka'bah, tawafnya di Mahat Zaitun, kata Panji Gumilang kan ngono. Misalnya ini, ya gak diterima. Karena apa? Tempatmu gak sama dengan tempatnya yang ditentukan Nabi. Terus nomor pinten? 5. Berapa? Saking pengen cepet Ustaz sampai langsung nomor 5. Nomor 3 guys. Al-adad, bilangan, jumlah. Nabi kalau sudah menentukan bilangan ibadah, wis sampean pegang, jangan dimodifikasi. Salat subuh 2 rakaat, yusiku, ojo ditambahi 3 rakaat. Ya Ustaz, saya mau salat subuh 3 rakaat. Saya ikhlas, tidak apa-apa Ustaz. Gak bisa Pak. Loh, kenapa gak bisa Ustaz? Maksud aku diadab gara-gara salat? Iya diadab. Bukan karena salatmu, tapi kamu menyelisihi bilangan yang sudah ditentukan oleh Nabi. Bisa dipahami nggih? Saya mau tanya, sak mantune sak rampunge salat wajib, jenengan kan biasa di antara zikirnya kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Leres? Kalau ditambah enggak, aku mau subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Pertanyaan saya, bagus mana? 33 apa 1000? Bagus mana? Bagus 33. Loh kok bisa Ustaz, kan lebih akeh? Meskipun lebih akeh, Allah gak minta akeh, Allah gak minta banyak, Allah minta bagus, Allah minta bener. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Duduk sing paling akeh amalan, boten. Yang paling banyak amalan boten, tapi paling apa? Bagus. Allah minta bagus, gak minta banyak. Syarat amalan bagus kata para ulama 2. Amalan dikatakan bagus kalau ada 2 syarat. Syarat pertama adalah ikhlas. Sampai umroh ping 70 tapi nikah ikhlas, duduk amal soleh, duduk amal bagus. Syarat amalan dikatakan bagus, siji kudu ikhlas. Tapi ikhlas tok durung bagus, harus ada syarat yang kedua. Apa? Ittiba, itu tadi, mengikuti Rasul, tidak menyelisihi aturan Rasul. Aturannya tadi ada 7 berapa tadi yang sekarang? Nomor pinten? 3 ya? Masih 3?
Mau 4, sekarang 3. Sekarang nomor 4. Nomornya sak kerap sampai daripada bingung kabeh. Sak kerap sampean nomor itu. Aku soalnya gak gue catatan, jadi nomor-nomor kadang-kadang berubah-ubah. Nomor berapa sekarang ini? Ya wes, sampean pegang itu 4 itu. Nomor 4 adalah al-miqdar, ukuran. Nabi kalau sudah menentukan ukuran ibadah, jangan dimodifikasi, copy paste sudah. Gak usah dioai, gak usah ditambahi, gak usah dikurangi tambah salah. Kalau sudah ada ukuran, pakai ukurannya Nabi. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Betul? Masalah waris dulu Pak. Anak laki-laki dapat 2 bagian anak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya, 1 laki-laki koyok 2 bagian anak perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, 2/1 lah maksud saya. Jadi misalnya kono ahli waris mati kabeh kecuali anak loro lanang mbek wedok. Misalnya bapaknya mati, wis gak duwe ahli waris meneh kecuali anake loro lanang wedok misalnya lo ya. 300 juta, sing lanang oleh 200, sing wedok oleh 100. Lah itu gampangane ngono lah. Kalau ada istri mati atau bukan istri, ada wanita mati, suaminya dapat berapa? Wanita mati, suaminya dapat berapa warisannya? Terperinci. Kalau si perempuan itu punya anak, maka suami dapat 1/4. Kalau si perempuan punya anak, anaknya perempuan gak mesti sama suami ini. Bisa suami yang dulu. Bisa dipahami enggak? Bisa dimengertosi? Kok meragukan loh, melonggoi sampean lo meragukan. Saya ulangi lagi nggih. Ada perempuan mati, Pak, wafat. Dia punya suami. Suaminya dapat berapa? Kalau si wanita ini nggak punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Betul nggih? Anak itu maksudnya nggak harus dengan suami ini. Pokoknya anaknya si wanita. Bisa dengan suami yang dulu. Pokoknya intinya kalau perempuan ini nggak punya anak, laki-laki dapat 1/4 suaminya. Tapi kalau perempuan ini wafat, punya anak laki-laki atau perempuan terserah, punya anak maksud saya, anak itu nggak mesti sama si suami ini, suami manapun lah. Kalau punya anak, maka si suami dapat berapa? Udah tadi keliru aku ya. Keliru tadi. Allahu Akbar. Sudah direkam kalau bahaya tadi. Ulangi. Kalau si cewek nggak punya, si wanita nggak punya anak, maka suami dapat 1/2. Aku tadi ngomong 1/4 ya. Waduh bahaya itu, tolong ya Pak kamera, tolong jangan ditetapkan tadi. Ini bahaya ini ya. Jadi saya ulangi, kalau perempuan nggak punya anak, suaminya dapat 1/2. Kalau si perempuan dapat punya apa? Punya anak, laki-lakinya dapat 1/4. Sekarang kebalikannya, laki-laki mati, istrinya terperinci. Kalau si laki-laki nggak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Tapi kalau si laki-laki punya anak, anak itu nggak mesti sama istri ini. Bisa jadi dengan istri yang lalu juga. Bisa dipahami ya? Kalau suami punya anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Itu nanti belum, saya nggak bakas faraid di sini, terlalu panjang. Cuma aku pengen nyampe apa sing dadi ukurane Nabi, wis pegangan aja dimodifikasi. Nggak oleh ngomong ini pokoknya nek bapak mati, iku perusahaan sing Surabaya itu nggone masmu sing nomor 1. Lah iku sawah sing 10 hektar iku nggonmu. Contoh lho kok sampean protes. Heran aku karo Libani. Contoh aja kok diprotes. Terus nomor 3 ikut tambak yang di Lamongan itu, yang 5 hektar itu milik adikmu yang terakhir. Lu gak oleh ngono kuwi. Nek sampean mati sojo ngurusi warisan sampean, ono sing ngurusi dhewe. Ilmu faraid, gitu? Ilmu waris. Nek sampean ngono monggo, tapi bukan faraid, hibah.
Dan hibah itu kepemindahan, kepemilikan harus ketika masih hidup panjenengan. Gak oleh ngene menenek aku mati, gak oleh. Saiki nek niat hibah itu. Bisa dipahami nggih? Wis bapak wis tuwa, bapak sudah nggak bisa kerja. Wis gini aja, mumpung bapak yo sudah punya tabungan banyak, bapak nggak bisa kerja, wis gini aja wis. Itu tampak yang sana itu nggak ada yang garap, wis bawaan itu kakak yang pertama itu. Adik yang tengah ini sudah toko itu bawaan. Tapi dia masih hidup dan pindah kepemilikan ketika yang memberi masih hidup, namanya apa? Hibah. Sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang penting adil, tidak boleh ada yang terdolimi. Oke nggih. Nah, contoh lain mikdar. Mikdar ini contohnya, nah ini zakat. Kapan orang itu dikatakan kapan orang itu dianggap kaya di dalam Islam? Kalau hartanya sudah mencapai nisab, kan gitu nggih? Nah, harta mencapai nisab itu berapa? Itu kan ukuran itu. Berapa nisab harta kita? Kalau mencapai nisab itu kita dikatakan sebagai orang kaya, wajib zakat. Berapa nisabnya? Padahal tak prosoku sama nak suge-suge kabeh to nduk kene iki. Nah, berapa nisabnya, Pak? Zamannya Nabi belum ada gram-graman. Yang ada dinar. Kata Rasulullah, isruna dinar, 20 dinar. Jadi sapa wonge sing duit-duit kalau dikonversi ke dinar itu 20 dinar atau emas atau apa 20 dinar berarti dia kaya, mencapai nisab. Nah, sampean kan durung ngeru 20 dinar itu berapa? Hitungannya ngeten, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Kali berapa tadi? 20. Berarti berapa? 85 gram emas. Cucu-cucu ini tunggu. Ya, 4,25 kali berapa? 20. Jelas lah. 85 toh? 85 gram emas murni. 1 gram emas murni berapa sekarang, Mas? 1 gram emas murni berapa? Bapak-bapak? Aku gak percaya bapak-bapak masalah emas. Aku tanya ibu-ibu, Bu, emas sekarang 1 gram emas murni berapa, Bu? Ibu-ibu paling paham masalah emas, Pak. Mas Bagio, Mas Bambang. Gitu. Nah, berapa sekarang? Ketik di Antam itu di internet. Kurang lebih 1 juta G. Betul enggak? Fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Anggaplah 1 juta, contoh saja kan ya. Itu pun memang enggak jauh-jauh dari angka itu. Anggaplah 1 gramnya itu dengan asumsi 1 juta, berarti 1 juta kali 85. Betul toh? Berarti berapa? 85 juta. Maka itu nisab kita. Contoh, misalnya contoh saja. Saya punya uang 50 juta sekarang ini. Sudah nyampe nisab apa enggak dengan asumsi tadi? Belum. Tiba-tiba dilalah, kata orang Jawa. Dilalah aku oleh rezeki, Pak. Uang masuk ke rekeningku jumlahnya 40 juta. Berarti totalnya berapa? Kok 100 itu? 50 tambah 40 berapa? 90. Saya tanya 90 sampai enggak? Sampai. Maka per hari ini aku datang ke kalender tak lingkari. Sekarang ini bulan apa? Dalam kemarin 12 toh, liburan. Sekarang 13. Berarti sudah malam 14 kita ya. Saya datang kalender tak lingkari 14. Berarti pada waktu itu saya sudah mencapai nisab. Maka apakah langsung bayar zakat? Enggak. Karena Islam itu agama rahmat. Islam tidak melihat maslahatnya orang miskin saja. Islam juga melihat kemaslahatan orang yang kaya. Paham maksudnya? Maka dikasih waktu oleh Islam berapa tahun? 1 tahun. Ditunggu 1 tahun. Jadi gak langsung bayar, 1 tahun ditunggu. Namanya hidup kan ada risiko, Pak. Ada pengeluaran. Mungkin istri lahiran, mungkin naudzubillah min dzalik, kecelakaan, biaya hidup, biaya pendidikan. Kan tidak menutup kemungkinan akan ada naik turunnya uang yang dimiliki. Betul apa enggak? Misalnya tadi tanggal berapa tadi saya lingkari tadi? 14 Rabiul Awal, maka
Tahun depan 13 Rabiul Awal saya lihat lagi harta saya. Halo, bisa dipahami? Saya total lagi. Ternyata alhamdulillah Pak, uang saya yang kemarin waktu ngelingkari itu 90, sekarang jadi 200 juta. Barulah nyampe ini apa enggak ini? Sampai barulah dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Kalau 200 juta dikeluarkan 2,5%-nya berapa? 5 juta. Karena per 100-nya itu 2,5 juta. Betul toh? Nah, 20 dinar atau 85 gram emas 2,5%. Itu ukurannya Nabi. Gitu loh, maksudnya itu. Jadi ukuran itu ojo dimodifikasi. Wis nuruto, gak salah. Nomor pinten niku? 4. Sekarang nomor 5 ini adalah al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis wis harus ngikut, tidak boleh diganti salah. Contohnya apa? Hewan kurban, ya wis nurut saja unta. Kalau dilebani suko gak ana unta, ya sapi kok angel, ya kambing. Wis iku gak oleh diganti-ganti. Diganti apa? Doro. Diganti ayam jago, diganti kelinci, diganti kuda. Masa gak oleh Ustaz? Larang loh Ustaz kuda ini Ustaz. Bisa 1M, meskipun larang gak bisa. Karena apa? Jenisnya gak sama dengan jenis yang diajarkan. Nomor pinten? Nomor 6, kaifiyah. Nomor 6 adalah kaifiyah. Kaifiyah itu artinya tata cara. Jadi Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, maka kita harus nurut, tidak boleh memodifikasi. Contoh tata cara ibadah yang diperhatikan. Tawaf itu menyelisihi arah jarum jam. Gini betul? Muternya begini. Lah, terus ada orang dibalik muternya. Diterima Allah? Nggih mboten, karena tata caranya tidak sama. Contoh lagi, dalam surat Al-A'raf ayat 204 kalau enggak salah. 204 apa 205? 205 ya. Wadkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya zikir? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Ojo rame-rame. Ya. Tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan cemas, wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Gitu? Ya sudah niru. Khusyuk, pelan, lirik, takut. Wa dunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara. Gak sambil joget-joget, diiringi musik-musik. Ya nurut Nabi. Ya, Nabi sholatnya bagaimana, ya sudah nurut. Ya tidak boleh membuat tata cara sendiri. Nomor pinten tadi? Duh, enggak. Selesai nomor 6. Nomor 7 sebab. Nomor 7 apa? Sebab. Sebab yang disahkan dalam Islam itu ada 2, Pak. Sebab yang dibolehkan dalam Islam itu ada 2. Ini mic yang luar yang mana? Yang ini? Oh iya. Ini yang dalam berarti. Sampai mana tadi? Sebab yang dibolehkan oleh Islam itu 2. Jangan, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Saya mau tanya, perhatikan. Biasanya kan gini Pak, ono wong pakai jimat, nolak penyakit. Ketika ditegur mesti ngomong gini, "Loh, enggak Ustaz, aku yakin Allah sing nolong aku. Aku yakin Allah sing melindungi aku." Lah apa sampean pakai jimat? Itu cuma sebab toh. Kan gitu alasannya kan ya. Ini cuma sebab toh. Hati saya loh yakin sama Allah. Saya bergantung kepada Allah. Ini cuma sebab saja. Saya katakan,
sebab itu dibolehkan hanya dua. Sebab yang pertama adalah sebab syar'i. Sampeyan tulis. Sebab yang pertama adalah apa? Sebab syar'i. Ustaz, sebab syar'i itu sebab apa sih Ustaz? Sebab syar'i adalah sebab yang adanya itu ditunjukkan dalil, atau sebab yang sesuai dalil. Perlu dikasih contoh gitu, biar cetok gitu. Nah, perhatikan, saya kasih contoh. Saya sakit misalnya, naudzubillah, atau jangan saya, contoh yang lain saja. Contoh-contoh yang elek ojo Ustaz ya. Misalnya ono wong loro sakit, kan jenenge wong loro kan mencari sebab supaya sembuh. Betul? Sebab pertama sebab syar'i. Wah, saya pengen sembuh karena badan saya greges, meriang, ndak enak. Akhirnya dia minum zam-zam. Mencari sebab syar'i. Kenapa? Dia minum zam-zam, bismillah ya Allah, aku minta kesembuhan darimu ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, bismillah, minum air zam-zam. Saya mau tanya, ini sebab boleh enggak? Tolong dijawab, boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalil. Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Bisa dipahami? Oke. Ada orang nggak enak kabeh badane, lehernya cengeng. Lehernya ini loh berat, pengen hilang, cari sebab kesembuhan, bekam, minum habatus soda, minum madu. Saya mau tanya, tolong dijawab, ini sebab boleh enggak? Kenapa kok boleh? Sebab syar'i. Kenapa kok syar'i? Ada dalil. Nabi mengatakan obat itu dalam 3 hal, kata Nabi. Yang pertama adalah syarbata asalin, minum madu. Yang kedua sayatan bekam. Nomor 3 kai. Tapi aku larang kalian kai. Ngerti kai tak? Besi panas. Nah, jadi boleh karena itu sebab syar'i. Kenapa dikatakan sebab syar'i? Soalnya ono dalili. Contoh lain nih, biar tambah paham sampean panjenengan. Misalnya saya safar dari Surabaya ke Semarang. Otomatis naik mobil, misalnya naik mobil nih, otomatis saya kan pengen selamat Pak. Betul apa enggak? Maka saya mencari sebab syar'i. Saya masih nerangkan sebab yang pertama loh ini. Sebab apa tadi? Saya pengen berangkat dari Surabaya ke Semarang naik mobil. Tentu aku pengen selamat. Aku menempuh sebab syar'i. Apa sebab syar'inya? Nabi mengajarkan ke kita. Perhatikan baik-baik. Barang siapa keluar dari rumahnya, hendaklah dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah membaca doa ini maka akan dikatakan kepada orang tadi 4 hal. Dikatakan berapa hal? 4. Dikatakan yang pertama adalah hudita, kamu diberi petunjuk, gak gampang kesasar. Diberi ilham oleh Allah, bisa membedakan mana baik, mana buruk. Gak gampang ditipu orang karena diberi petunjuk oleh Allah. Gak gampang disesatkan Google Map misalnya, karena dia baca doa ini loh. Masalah tol itu Pak, sampean keluar atau masuk tol keliru, dawa urusannya. Betul apa enggak? Lu iya Pak, sampean itu kalau dari Surabaya, dari Wonokromo Pak, mau ke Gresik, bukan ke arah Malang loh ya. Itu kan mirip itu, apa namanya, masuk itu kan. Niatnya ke Gresik, tapi mlebu ke arah Malang, soalnya mirip. Nek wis Malang, keluar yang pertama di mana? Di Masjid Agung. Dawa meneh mutere. Betul apa? Atau di Waru, dawa. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, jangan lupa baca doa tadi itu supaya nggak kesasar di tengah jalan. Diberi ilham oleh Allah, bisa membedakan ini baik, ini buruk. Nah, itu pertama. Nomor 2 apa? Hudita. Nomor 2 kufita, kamu dicukupi. Nggak gampang kehabisan bensin,
Kalau bawa anak-anak susunya nggak kehabisan di tengah jalan. Ada loh bayi mati gara-gara macet, kemudian nggak bawa apa? Nggak bawa itu apa dulu? Susu, Pak. Dulu ya. Makanya penting doa itu. Ya, kufita, kamu dicukupi, gak kelaparan di jalan, bekalmu tidak diambil orang, perjalananmu nyaman. Nah, nomor 3 apa? Wukita, kamu dilindungi, gak kena begal, gak diserang hewan berbisa, hewan buas, tidak diserang orang jahat, macam-macam. Watanahanu syaiton, nomor 4, dan setan akan menyingkir darimu. Saya tanya, kalau saya ingin selamat, saya tempuh sebab yang tadi itu, boleh tidak? Sebab apa namanya ini? Sebab syar'i. Sebab yang nomor 2 namanya apa, Pak? Halo. Yang pertama syar'i, yang kedua apa? Yang nomor 2 adalah sababun kauniyun. Sebab kauni. Sebab kauni itu apa, Ustaz? Sebab kauni ini, Pak, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, tapi terbukti secara ilmiah, sunnatullah. Memang alam seperti itu. Contoh, sampeyan lapar. Sampeyan lapar ya harus mencari sebab supaya nggak lapar. Apa? Mangan. Dan mangan ini nggak butuh dalil. Itu namanya sebab kauni, nggak perlu dalil, memang ilmiah. Wong nek lesu mangano, kan gitu gitu. Wong nek haus ngumbi, itu kauni namanya. Sebab yang nggak ada dalil tapi fakta ilmiah membenarkan itu, gitu loh. Contohnya apa? Sebab kauni. Nek ono uang meriang masuk angin, muntah-muntah. Sebab syar'i ya dongolah minta waras. Allahumma ati bil ba'sa rabban nas. Kan itu gitu? Atau minum zam-zam. Itu sebab syar'i. Terus kita enggak bahas sebab syar'i. Kita kan lagi bahas sebab apa? Kawan awak gak enak kabeh masuk angin. Nyeluk bojone dikerok. Kira dikerok ta? Boleh enggak Ustaz hukumnya dikerok iki? Ini sebab yang boleh sebab. Kenapa? Kauni. Memang ilmiah seperti itu. Supaya anginnya apa? Keluar. Boleh apa enggak? Boleh. Kemudian ada orang kena diare, mencret, ngurus perutnya, sering bolak-balik mondar-mandir ke WC sudah 6 kali. Sejak pagi sudah 6 kali. Sampai lemes, pucat keluar dari kamar mandi. Atau mencret lah gampangannya ya. Nek jare wong Jawa biyen, nah ana mencret senengane nang gone kamar mandi, dikon mangan apa, Bu? Godhong jambu. Godhong jambu ini syar'i enggak? Mboten. Ono dalil enggak? Kau ono. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna godhong jambu yasfi isghala. Enggak ada. Maka enggak syar'i. Tapi boleh enggak Ustaz? Sing jawab duduk ustaz, apalagi jamaah. Mboten, sing jawab dokter. Kalau dibawa ke laboratorium, diadakan eksperimen, diteliti, ternyata hasil riset eksperimen, fakta ilmiah mengungkap bahwa godhong jambu itu memang bisa menyembuhkan atau membantu kesembuhan apa? Diare. Saya mau tanya, boleh enggak? Boleh. Sebab apa namanya? Kauni. Jadi yang pertama syar'i, yang kedua apa? Kauni. Tadi saya ingin berangkat ke Semarang. Sebab yang pertama saya baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tadi sudah saya ceritakan. Sebab kauninya apa? Sebelum berangkat saya cek dulu itu apa namanya ban-ban mobil itu. Kan gitu gitu. Bensinnya dicek dulu. Kemudian saya naik mobil pakai sabuk apa? Sabuk pengaman istilahnya, sabuk pengaman. Boleh enggak? Ini syirik Ustaz, karena sampean percaya sama sabuk pengaman. Loh ya apa? Ini kauni, Mas. Ya. Ada juga airbag ya kan? Itu apa itu? Itu kauni apa syar'i apa? Kauni. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Lah, sekarang jimat masuk yang mana? Tadi kan ceritanya kan ada orang bawa jimat. Loh, sampean kok bawa jimat? Loh, enggak, ini cuma sebab saja, Mas. Sebab kan boleh dalam Islam. Saya yakin Allah yang menyembuhkan, yang menjaga saya itu Allah. Ini
Jimat ini cuma sebab toh. Kita katakan, oh tidak apa-apa, tapi ayo kita ukur dulu, ini sebab yang mana ini? Syar'i jelas gak mungkin. Paham? Nabi Muhammad itu Pak, perang Uhud, bawa pakai baju besi, rangkap 2. Halo? Rasulullah itu perang Uhud, bawa baju besi, rangkap 2. Sebab apa ini berarti? Ya kau ini ya syar'i, Nabi yang punya dalil kok. Apa kabeh sing dilakoni Nabi dadi syar'i? Betul apa enggak? Ya hadis, ya kauni juga. Seperti Zam-Zam itu syar'i dan kauni. Halo? Secara syar'i ada dalil, secara kauni sudah ada risetnya, Pak. Orang kafir pun mengakui itu. Bisa dipahami enggak? Jadi ada sebab itu dua-duanya dapat. Ya kauni ya. Nabi Muhammad ketika perang Uhud pakai rangkap 2 baju besi, Pak. Nabi kok gak minta bantuan jin? Kalau mau ya bisa. Nabi ada link loh sama jin itu, punya akses loh. Iya Pak, Nabi pernah ngomong, ya setiap kalian tuh punya jatah jin satu-satu, sampai kono korini dewe-dewe Pak. Kan ngoten to nggih? Semua punya korin dewe-dewe. Sahabat mengatakan, apakah panjenengan juga? Enggak, saya juga. Cuma Allah menolong saya sehingga dia masuk Islam. Nabi pernah dibawa ke rombongan jin waktu safar. Para sahabat nyari, gak ketemu-ketemu. Mana Pak Rasulullah ini? Sampai semalam itu para sahabat gak tidur. Dan Rasulullah dibawa oleh bangsa lembut, diajak untuk mendakwai kampungnya. Rasulullah punya akses kalau mau. Buktinya perang Uhud Nabi kena, gini betul, berdarah. Betul apa enggak? Pecah gigi beliau. Tapi gak pakai jimat. Lah, sehingga jimat-jimat ini satu syar'i jelas enggak, kauni juga enggak masuk akal. Koyok dukun cilik Jombang. Siapa jenenge? Ponari. Ponari punya batu yang katanya kalau dicelupin ke gelas maka airnya bisa menyembuhkan penyakit. Oke, ini boleh enggak Ustaz? Iya, enggak apa-apa, kita ukur saja. Syar'i enggak? Jelas enggak? Kauni enggak? Bukan sampai yang jawab, dokter yang jawab. Prosoku dokter pasti melarang karena pasti merusak pasarannya dokter. Maka dilarang sama dokter. Ya, dan memang ya gak syar'i ya enggak kauni. Ya semua wae. Pokoke nek ono sebab-sebab nek syar'i monggo silakan. Oh, ini enggak syar'i. Oh, enggak apa-apa. Kauni enggak? Enggak juga, enggak oleh. Bisa dipahami nggih? Ini nomor berapa ini kok sampai panjang ini? Nomor berapa sih? 7 ya. Jadi sebab di dalam Islam ada berapa tadi? 2. Yang pertama syar'i, yang kedua kauni. Nek gak sesuai standar Nabi wis ojo aneh-aneh. Ikuti Nabi. Kesimpulan terakhir, kalau kita ingin jadi umatnya Nabi, di akhirat ketemu Nabi, mendapat syafaatnya Nabi, di surga bersama Nabi, lakukan berapa hal tadi? 4 ini kalau diperinci banyak Pak. Cuma ini poinnya saja secara global 4. 1. Membenarkan beritanya Nabi. 2. Menjalankan perintahnya Nabi. 3. Menjauhi larangannya Nabi. 4. Beribadah sesuai tuntunan Nabi. Supaya sesuai apa? Berapa hal tadi? 7 hal harus diperhatikan. Alhamdulillah selesai kajiannya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersolawat sesuai tuntunan Rasulullah? Solawat itu termasuk zikir, gitu. Sehingga ketika itu zikir maka sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, dari sisi seperti itu. Udkur rabbaka tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qawli. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 205. Berzikirlah kepada Allah ya dengan, karena
Kenapa dikatakan zikir? Kan Allahumma, ya Allah, sholli, berikan sholawatmu, berikan zikir. Gitu betul? Maka gimana caranya? Rob fi nafsika, dalam dirimu sendiri, gak usah rame-rame. Kemudian fi nafs tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan cemas, wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara. Dan sholawatnya, lafaz-lafaznya harus yang sesuai syariat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang semisalnya. Bagaimana kalau Sayyidina Ustaz? Sayyidina ini kalau sampeyan dalam ada terperinci. Kalau di dalam sholat maka cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya tanpa Sayyidina kalau dalam sholat. Karena Nabi nggak mungkin sholat terus. Kita kan disuruh Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sehingga sholat ini gak boleh ada tambahan yang aneh-aneh. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Dan Nabi ngajari kita Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gak mungkin Nabi ngomong untuk dirinya sendiri Allahumma sholli ala Sayyidina. Kan gak mungkin mengawai dewe kok ya. Kalau dalam sholat gak usah Sayyidina, tapi di luar sholat boleh pakai Sayyidina sekali, tidak ada masalah. Karena Nabi mengatakan ana sayyidu walad bani Adam. Ana sayyidu bani Adam, aku ini sayyidnya anak Adam. Jangankan Rasulullah aja mengucapkan kepada sahabat Nabi, kumu ila sayyidikum, hei sahabat Ansor, berdirilah sambut sayyid kalian. Berdiri berjalan menyambut sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Nabi menyebut sayyid. Umar bin Khattab berkata, Abu Bakrin sayyiduna, qad a'taqa sayyidana. Kata Umar, Abu Bakar itu sayyid kita, dan beliau memerdekakan sayyid kita yang lain. Sayyid yang lain siapa? Doa ini meneng kabeh. Abu Bakar itu sayyid kita, dan dia telah memerdekakan sayyid kita. Siapa? Bilal. Jadi boleh ya mengatakan di luar sholat. Misalnya saya begini ya, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa enggak? Oh, tidak ada masalah, jangan ragu-ragu, enggak apa-apa itu. Tapi kalau dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz. Kredit rumah in-house tidak melibatkan bank, muamalah hanya antara pembeli dan pemilik tanah kafling. Di awal ada akad dari penjual bahwa jika pembeli melakukan pelunasan sebelum tenor yang disepakati maka akan ada cashback buat pembeli. Pertanyaannya, apakah cashback termasuk riba Ustaz? Iya, dikhawatirkan ada dua harga kalau ada kayak gitu. Wallahu alam. Jadi lebih baik gak usah itu aja, biasa aja dua. Karena kalau gitu ada dua harga nanti. Wallahu alam bisawab. Coba ditanyakan ke Ustaz lain, karena saya nggak ahlinya di sini. Tapi intinya ya, jangan sampai ada dua harga dalam satu akad ya, wallahu a'lam. Tapi kalau sekedar nyicil antara dua orang nggak ada masalah kalau itu. Ya, saya punya tanah, saya bangun, terus semuanya habisnya total tanahnya sama bangunannya habis 1 M. Terus saya jual ke orang, mau nggak beli ini, silakan 2 M selama 15 tahun. Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak ada masalah. Mau 15 tahun, mau sebulan dicicil, ya boleh, terserah. Selama cuma dua orang. Tapi kalau melibatkan pihak ketiga, bank, nah ini ya jadi masalah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah tidak ada. Wis pinter kabeh. Ya, alhamdulillah, semoga panjenengan istiqomah, disehatkan badannya, diistiqomahkan akidah tauhidnya, dijembarkan rezekinya, ditentramkan rumah tangganya, dihalalkan makanannya, dibahagiakan hidupnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum